Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih. Rawahul Muslim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mensikapi sistem yang dipakai di negeri ini, di mana apabila seseorang yang akan duduk, yang akan menduduki jabatan publik, apakah di lembaga legislatif ataupun di lembaga eksekutif, bila dihadapkan dengan dalil sahihain, dua hadis yang sangat populer. Yang pertama hadis dari Abdurrahman bin Samurah, dan yang kedua hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Patutlah kita renungkan. Yang pertama, nasihat Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan, janganlah engkau meminta-minta menjadi amir, menjadi penguasa dalam bahasa sekarang ini. Fa in uqtitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Fa in uqtitaha an mas'alatin, jika jabatan itu diberikan kepadamu an mas'alatin, dengan sebab engkau memintanya, dengan jalan engkau meminta jabatan itu, ukilta ilaiha, maka jabatan itu akan diserahkan kepadamu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa in uqtidaha min ghairi mas'alatin, jika jabatan itu diberikan kepadamu, diserahkan kepadamu, min ghairi mas'alatin, tanpa engkau meminta jabatan itu, tidak karena engkau meminta jabatan itu, u'inta 'alaiha, maka engkau akan ditolong Allah dalam menjalankan dan memikul amanah dalam jabatan itu. Inilah hadis yang pertama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qultu ya Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tastamiluni, wahai Rasul, tidakkah engkau mempekerjakanku, tidakkah engkau menjadikanku sebagai petugas, menjadi amir, menjadi kepanjangan tanganmu, yang dalam bahasa sekarang jadikan aku sebagai pejabat, orang yang ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan tertentu, memegang jabatan publik. Maka kemudian Rasul menjawab, qala ya Aba Dzar innaka dha'ifun, wahai Abu Dzar, engkau itu lemah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Berkaitan dengan hadis ini, Buya Dr. Gus Rizal, Ketua MUI Sumatera Barat berkata, tentu yang kita pahami Abu Dzar itu dalam aspek apa, lemah dalam aspek apa. Kalau tentang kesalehannya, siapa yang mengingkari kesalehan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berjuang bersama Nabi, membela menegakkan agama Islam, bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi mengatakan, innaka dhaifun, wahai Abu Dzar, engkau itu lemah. Wa innaha amanah, sedangkan yang engkau minta itu adalah amanah. Wa innaha khizyu wa nadamah, wa inna khizyu wa nadamah yaumil qiyamah, sesungguhnya ia menjadi kehinaan dan penyesalan. Jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan engkau di hari kiamat nanti. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang-orang yang mengambil jabatan ini dengan haknya. Makna haknya itu adalah dengan kepantasan, dengan kepintaran, dengan persyaratan yang ia miliki, dengan kemampuan yang ada padanya. Dia memang memenuhi syarat untuk itu. Wa addalladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan tanggung jawab yang ada di pundaknya ketika memikul jabatan itu. Kalau dua hal itu ada pada orang itu, man akhadha bihaqqiha dan wa addalladzi alaiha fiha, memenuhi syarat menduduki jabatan, baik syarat usia, pengalaman dan keilmuan, serta syarat yang menyertainya, wa atalladzi alaihi fiha, dan menjalankan tugas yang diberikan, amanah yang diberikan sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan konstitusi, baik ketentuan undang-undang, baik ketentuan agama, moral dan etika, maka baru ia kelak nanti di akhirat tidak akan menyesal dan mengalami kehinaan di hari kiamat nanti. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita ambil dua hadis tersebut di atas, ulama banyak mengatakan meminta jabatan itu dilarang. Meminta jabatan itu bisa jadi hukumnya makruh dan bahkan ada yang kemudian mengharamkannya. Persoalannya adalah sistem yang dipakai di negeri ini. Kapan pula orang kalau tidak meminta jabatan akan duduk di DPR? Kapan pula orang itu jika tidak memasang fotonya, tidak memasang banner dan mengkampanyekan diri, maka orang itu tidak mungkin akan menduduki jabatan publik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Artinya, tanpa mendaftarkan diri dan mengkampanyekan diri, tidak mungkin tiba-tiba orang itu akan duduk di majelis permusyawaratan rakyat, akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan di lembaga-lembaga lainnya, karena tidak ada sistem yang seperti itu. Kalau umat Islam memahaminya secara harfiah seperti itu, tentu yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ataupun di legislatif maupun di eksekutif adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat wara, tidak memiliki sifat ketakwaan dan tidak memiliki sifat malu. Sedangkan orang-orang yang memiliki sifat wara dan memiliki sifat ketakwaan, mereka berkesimpulan, saya tidak mau meminta jabatan. Kapan kalau begitu ada orang-orang yang warok dan takwa itu akan mendapatkan jabatan? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dalam kasus seperti ini perlu direnungkan oleh para ulama dan direnungkan pula oleh para tokoh bangsa. Bagaimana memahami kedua hadis ini? Tentu kedua hadis ini tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena itu, untuk memahaminya mari kita merujuk kepada Al-Quran, surat yang ke-12, surat Yusuf ayat 55. Setelah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja, Nabi Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara. Lalu kemudian Nabi Yusuf berada di lingkungan pembesar-pembesar Mesir. Lalu kemudian Nabi Yusuf berkata, qala ij'alni khazainil ard inni hafidun alim. Kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-55.
ij'alni khazainil ard, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Inni hafidun alim, karena aku bendaharawan yang berpengetahuan. Ij'alni khazainil ard, jadikan aku bendaharawan negeri Mesir. Inni hafidun alim, sungguh aku akan mampu mengemban amanah, memelihara dan menjaga amanah, dan memiliki pengetahuan untuk itu. Buya Gus Rizal Ghazahar berkaitan dengan ayat ini, jika dipahami secara harfiah, di sini Nabi Yusuf meminta jabatan. Imam Qurtubi juga mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa bolehnya meminta jabatan atau pekerjaan bila orang itu memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan dua hadis tersebut di atas dan Al-Quran surat Yusuf ayat 55, tatkala seseorang menyodorkan namanya dan menampilkan fotonya di depan publik dan mengkampanyekan dirinya agar dipilih menduduki jabatan publik baik di legislatif maupun di yudikatif, maka hanya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang meminta jabatan, yang tentu akan diancam oleh dua hadis tersebut tadi. Kemungkinan yang kedua adalah orang yang menawarkan diri karena dia pantas dan mumpuni menduduki jabatan publik, karena ingin berbuat maslahah, ingin berbuat untuk kesejahteraan orang banyak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana kita bisa membedakan antara orang-orang yang meminta jabatan dan orang-orang yang menawarkan diri karena memiliki kemampuan? Ada dua tanda yang bisa kita lihat dan bisa kita sikapi. Yang pertama bisa dilihat dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Memang niat itu tidak bisa diketahui karena tempatnya di dalam qalbu, karena tempatnya di dalam hati. Namun manakala niat kemudian dikaitkan dengan sikap, yang kedua bisa dilihat dari sikap dan perilakunya. Dari sikap dan perilaku ini bisa diketahui mana orang yang tamak dan rakus jabatan dan mana orang yang menawarkan diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Orang-orang yang tamak dan rakus jabatan akan menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan publik. Berbeda dengan orang-orang yang menawarkan diri yang ingin berbuat demi kemaslahatan umat, demi kemajuan bangsa. Ia akan santun, mentaati segala aturan. Ia patuhi karena tujuannya, karena kredonya adalah tasarruful umam ala ra'iyah manuntun bin maslahah, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan baik untuk kesejahteraan umat Islam maupun umat-umat non-Islam sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini ingin saya sampaikan untuk semua orang bahwa tidak semua orang yang menampilkan dirinya itu meminta-minta jabatan sebagaimana dua hadis tersebut di atas. Banyak juga saudara-saudara kita di antara mereka yang menawarkan dirinya karena ingin berbuat kemaslahatan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, sebagaimana Nabi Yusuf meminta jabatan menjadi bendaharawan negara. Karena itu mari kita lihat, kita amati sikap dan perilaku mereka. Apakah mereka menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan? Kalau modelnya begini, maka berarti dia terkena ancaman dua hadis tersebut di atas. Namun apabila mereka itu memiliki kemampuan dan keahlian, maka berarti dia seperti apa yang dikatakan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55. Semoga Allah menolong kita dalam memilih pemimpin sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan bisa membawa kemakmuran untuk bangsa dan negara.
aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.